Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya memaparkan materi saya terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Andi Bese Nurwidia dengan NIM 2302010098. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait pengantar literasi digital abad 21. Jadi langsung saja, yang pertama itu tantangan dan peluang abad ke-21. Tantangan abad 21. Abad ke-21 ditandai oleh percepatan perubahan yang dimana sangat signifikan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial. Perubahan ini juga membawa konsekuensi besar terhadap cara manusia berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Adapun pengembangan penjelasan mengenai tantangan abad ke-21 ada 3 poin. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi di abad ke-21 berlangsung dengan kecepatan yang belum terjadi sebelumnya. Inovasi digital juga muncul secara terus-menerus dan seringkali menggantikan teknologi lama dalam waktu singkat. Contohnya, penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis data layanan pelanggan. Yang kedua, banjir informasi. Internet memberikan kemudahan akses terhadap informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan berupa banjir informasi. Yang ketiga atau terakhir, keamanan dan privasi data. Semakin tingginya aktivitas digital meningkatkan risiko kejahatan siber seperti pencurian data, peretasan akun, penipuan online, dan penyalahgunaan identitas digital. Mungkin itu saja materi yang saya sempat paparkan. Baik, perkenalkan nama saya Intan Sri Devi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya Andi Bese Nurwidia, yaitu tentang tantangan abad ke-21, yaitu kesenjangan digital. Kesenjangan digital merujuk pada ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan internet. Perbedaan infrastruktur, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis menjadi faktor utama penyebab ketimpangan ini. Masyarakat di wilayah terpencil atau kelompok ekonomi lemah seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital dan jaringan internet. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses pendidikan, informasi, serta peluang kerja. Selanjutnya yaitu perubahan struktur dunia kerja. Digitalisasi dan otomatisasi telah mengubah struktur pasar kerja global. Pekerjaan yang bersifat rutin dan administrasi semakin tergantikan oleh mesin dan sistem otomatis. Namun pada saat yang sama, muncul pekerjaan baru yang memerlukan keterampilan digital tinggi, seperti analisis data, pengembangan perangkat lunak, spesialis keamanan siber, dan manajer media sosial. Laporan World Economic Forum pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah kompleks, dan literasi teknologi menjadi kompetensi utama di masa depan. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum agar selaras dengan kebutuhan industri digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirana Muhrianti M. Saya akan menjelaskan tentang peluang abad ke-21. Abad ke-21 tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi perkembangan individu dan masyarakat. Kemajuan teknologi
digital telah membawa perubahan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Jika dimanfaatkan secara bijak, peluang ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dan adapun bagian A yaitu akses informasi tanpa batas. Internet memungkinkan siapapun memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber di seluruh dunia, seperti jurnal ilmiah, e-book, kelas daring, dan video pembelajaran. Seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendidikan formal, karena dapat belajar secara mandiri melalui kursus online dan komunitas digital. Menurut UNESCO, transformasi digital mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran jika dimanfaatkan secara inklusif. Namun, peluang ini menuntut kemampuan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar. Adapun bagian B yaitu peluang ekonomi digital. Perkembangan e-commerce, media sosial, dan platform digital membuka kesempatan usaha yang lebih luas dengan modal yang lebih kecil. Seorang dapat menjual produk secara online, bahkan menjangkau pasar internasional tanpa toko fisik. Selain itu, muncul model kerja baru seperti freelance, kerja jarak jauh, dan gig ekonomi. Profesi digital seperti desainer grafis, penulis konten, dan programmer semakin diminati karena fleksibilitasnya serta membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif. Dan adapun bagian C yaitu tentang inovasi dalam pendidikan. Teknologi menghadirkan pembelajaran daring, blended learning, dan kursus terbuka yang membuat proses belajar lebih fleksibel. Penggunaan multimedia, simulasi virtual, serta kecerdasan buatan membantu pembelajaran menjadi lebih interaktif dan personal. Menurut OECD, integrasi teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan apabila didukung kesiapan guru, siswa, dan infrastruktur. Inovasi ini menjadikan pendidikan lebih terbuka serta mendorong keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dan adapun secara lebih singkatnya itu abad ke-21 memberikan peluang besar melalui akses pengetahuan, ekonomi digital, dan inovasi pendidikan. Namun, semua peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika masyarakat memiliki literasi digital dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitur Rahman dari kelas PAI 6D NIM 2302010083. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah literasi informasi digital, yang dimana yang saya akan bahas itu yang pertama ada kolaborasi global. Perkembangan teknologi komunikasi digital telah membuka peluang kolaborasi global yang belum sulit dilakukan melalui internet, konversi video, platform kolaborasi daring, dan layanan berbasis komputasi awan, cloud computing,
individu dari berbagai negara dapat bekerja sama secara real time tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Peneliti, mahasiswa, dan profesi kini dapat terlibat dalam proyek internasional berbagai dan penelitian, menyusun laporan bersama, hingga melakukan diskusi lintas benua secara langsung. Kondisi ini mempercepat pertukaran ilmu, pengetahuan, dan inovasi karena setiap pihak dapat memberikan perspektif dan keahlian yang berbeda. Menurut World Economic Forum, kolaborasi global berbasis teknologi menjadi salah satu pendorong utama inovasi di era ekonomi digital. Selain itu, kolaborasi lintas budaya juga melatih kemampuan komunikasi global, toleransi, dan adaptasi yang merupakan kompetensi penting dalam masyarakat internasional. Ada yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dan meningkatkan efisiensi dari produktivitas di berbagai sektor. Proses kerja yang sebenarnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi melalui sistem digital, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Pengolahan data yang dahulu memerlukan waktu lama kini dapat dilakukan secara cepat dan akurat dengan bantuan perangkat lunak, analitik, dan teknologi big data. Dari selanjutnya, yakni pentingnya literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab di abad ke-21. Literasi digital tidak lagi menjadi keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang sejajar dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut setiap individu memiliki kompetensi digital agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan dunia kerja. Menurut UNESCO 2018, literasi digital mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, keterampilan kognitif dalam mengevaluasi informasi, serta sikap etis dalam berinteraksi di ruang digital. Tanpa literasi digital yang memadai, individu akan kesulitan memilih informasi yang benar, rentan terhadap hoaks dan informasi, serta berisiko menjadi korban kejahatan siber. Yang terakhir, yakni meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Literasi digital membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyaring informasi yang beredar di internet. Di tengah fenomena information overload, masyarakat perlu mampu mengevaluasi kredibilitas sumber, memeriksa fakta, dan memahami konteks informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kemampuan ini sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat berdampak luas secara sosial maupun publik. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor 2, mendukung kebersihan akademik dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, literasi digital memungkinkan peserta didik memanfaatkan berbagai sumber belajar daring efektif. Mereka dapat mencari referensi ilmiah, mengikuti kursus online. Yang nomor ketiga, meningkatkan daya saing di dunia kerja. Transformasi digital telah mengubah kebutuhan keterampilan
tenaga kerja. Yang nomor 4, mendorong etika dan tanggung jawab digital. Literasi digital juga mencakup pemahaman mengenai etika berinternet digital seperti menjaga privasi, menghormati dan cipta, dan berkomunikasi secara santun di media sosial. Yang terakhir yaitu mengurangi kesetaraan digital. Literasi digital beberapa dalam mengurangi kesenjangan digital divide dengan memberdayakan masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.